لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عظيم الإحسان، تفضل علينا بالكرم والجود والامتنان. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membacakan halaman 66 atau membacakan kelanjutan. Hari ini kita masuk di dosa besar ke-19, dan insyaallah azza wa jalla untuk kedepannya kita akan baca dan tidak akan syarahkan secara panjang, kita akan ambil syarah singkat-singkat saja. Hari ini dosa besar ke-19 yaitu berkhianat, mengambil harta ghanimah, rampasan perang, baitul mal, dan juga harta zakat. Atau di sini disebut dengan al-ghulul. Ghulul adalah pengkhianatan seorang ketika mengambil harta yang itu adalah harta ghanimah, baitul mal, dan juga zakat. Atau dalam bahasa lebih umum, ghulul itu adalah pengkhianatan dalam mengambil harta yang belum diizinkan sementara dia adalah pihak yang memiliki atasan. Ini gambaran dari ghulul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau membawakan dalil dari surah Ali Imran ayat 161. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana li nabiyyin ay yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah." Tidak mungkin seorang nabi itu melakukan ghulul atau khianat. Secara bahasa dia adalah khianat. Ghulul, khianat. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Dan siapa yang berkhianat, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa sesuatu yang dia khianati itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Ali Imran 161 bahwa Allah Subhanahu wa taala memastikan nabinya tidak mungkin berkhianat. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang amanah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang berkhianat dalam urusan harta ini, maka pada hari kiamat dia akan datang memikul hal itu pada hari kiamat. Dan ini adalah salah satu indikasi besarnya dosa ghulul ini, yaitu kalau dia mengkhianati, misalnya dia memungut zakat berupa zakat hewan ternak, kemudian ternyata dia ambil 1 ekor dari itu, maka kelak dia akan memikul hal itu pada hari kiamat. Sekecil apapun yang dia ambil di dunia, yang dia hianati di dunia, maka dia akan memikul yang kecil itu menjadi besar pada hari kiamat. Kemudian beliau membawakan hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Dia berkata, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Dia mengatakan, "Ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azdi yuqalu lahu Ibnu Lutbiyah ala sadaqah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkerja seorang lelaki dari suku Azd yang mana dia dikenal dengan sebutan Ibnu Lutbiyah. Nabi tugaskan dia untuk memungut zakat. Falamma qadim qal, ketika dia datang dari selesai tugas dia memungut zakat, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Hadza lakum wa hadza uhdiya ilai." Dia mengatakan, ini milik kalian hasil dari zakat yang dipungut, sedangkan ini adalah hadiah untukku. Jadi ketika dia datang, dia memungut zakat, kemudian ma'asyarul ummah, setelah berhadapan dengan Rasul, dia katakan, "Wahai Rasul, ini zakatnya, sementara ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku." Maka Nabi SAW dalam riwayat yang lebih lengkap, Nabi SAW mengatakan, dalam riwayat yang lebih lengkap, Nabi SAW mengatakan,
apa kiranya kalau engkau duduk di rumah ayahmu, di rumah ibumu, apakah engkau akan dapat hadiah? Karena di sini disebutkan faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Ini menandakan Nabi SAW ingin menyampaikan urusan yang penting. Fahamidallahu wa asna alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, amma ba'd, fa inni asta'milu ar-rajula minkum fayaqul hadza lakum wa hadza uhdiya li. Sesungguhnya aku memperkerjakan seorang di antara kalian. Kemudian setelah pulang mendapatkan hasil, dia mengatakan, ini zakatnya, ini hadiah untukku, yang dihadiahkan kepadaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqa. Kata Nabi sallam, tidakkah dia duduk saja di rumah ayahnya atau di rumah ibunya? Coba dia lihat apakah akan datang kepadanya hadiah kalau dia enggak kerja itu. Kalau betul dia adalah orang yang jujur. Kemudian Nabi sallam memperingatkan, wallahi, demi Allah, la ya'khudh ahadun minkum syai'an bighairi haqqin. Tidaklah seorang di antara kalian mengambil sesuatu tanpa cara yang hak. Illa laqiyallahu yahmiluhu yaumal qiyamah. Kecuali pada hari kiamat dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sesuatu yang dia, dengan membawa sesuatu yang dia hianati itu pada hari kiamat. Kata Nabi sallam, fala a'rifanna rajulan minkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku benar-benar tahu ada seorang di antara kalian, yaitu di antara kaum muslimin, laqiyallahu yahmilu ba'iran lahu rugha. Pada hari kiamat dia akan membawa seekor unta yang bersuara. Au baqaratan laha khawar. Au baqaratan laha khuwar, atau membawa sapi yang bersuara. Au syatan tay'ar, atau kambing yang bersuara. Summa rafa'a yadayhi. Kemudian Nabi sallam mengangkat kedua tangannya, faqala Allahumma hal ballagh. Ya Allah, apakah aku telah sampaikan pesan ini? Di sini jemaah, seorang ini digunakan oleh Nabi SAW sebagai karyawan. Sebagai karyawan, dikerjanya adalah untuk memungut zakat. Dan biasanya kalau orang yang diambil zakat itu adalah orang yang baik, orang yang dermawan, biasanya terkadang dia tunaikan zakat, dia kasih upah bagi yang mengambil. Maka ini dilarang dalam Islam. Dilarang. Ini disebut dengan hadiyatul ummal. Tidak boleh seorang mengambil hadiah. Ummal artinya adalah hadiah karyawan. Contohnya begini. Seorang guru mengajar di sebuah sekolah. Seorang guru mengajar di sebuah sekolah. Kemudian salah satu dari wali murid memberikan hadiah, tidak boleh diterima oleh guru. Tidak boleh hal ini diterima oleh guru. Maka hal ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asalnya ini tidak boleh diterima. Ini disebut dengan hadiah ummal, hadiah karyawan, yang kata Nabi sallam, hadiyatul ummal ghulul. Hadiah seorang karyawan adalah pengkhianatan. Kemudian beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Kami keluar bersama Nabi sallam dalam perang Khaybar. Falam nagnam zahaban wala warakan. Kata beliau, kami diberi kemenangan tetapi kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas dan perak. Wa ghanimna al-mata'a wa at-ta'ama wa thiyab. Tetapi harta rampasan perang yang kami dapatkan adalah berupa perbekalan, makanan dan juga pakaian. Summan talaqna ila al-wadi wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu. Kemudian kami singgah di sebuah lembah, dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh seorang hamba sahayanya. Nabi sallallahu ditemani oleh seorang hamba sahayanya. Wa wahabahu lahu rajulun min Juzam, yang mana hamba sahaya ini hadiah dari seseorang kepada Nabi, yang mana orang yang memberikan hadiah ini dari suku Juzam. Falamma nazalna qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahlahu. Perhatikan di sini. Ketika kami singgah di lembah itu, kata Abu Hurairah, hamba sahaya Rasulullah ini, budaknya Rasulullah ini bangun berdiri dan melepaskan pelana yang ada pada hewan tunggangan tersebut. Yang lain duduk, dia melepaskan. Berdiri otomatis. Farumiya bisahmin fakana fihi hatbuhu. Kemudian ternyata ketika dia berdiri tersebut, tiba-tiba
kena anak panah menimpanya, meleset kena dirinya, artinya tertusuk panah, kemudian dia pun mati. Fakulna, maka para sahabat mengatakan, hani'an lahu syahadah ya Rasulullah. Perhatikan ucapan para sahabat ini. Mereka mengatakan, sungguh bahagia dia wahai Rasulullah, karena dia telah syahid. Karena ini pulang dari perang apa ini? Khaybar. Masih dalam suasana jihad. Orang ini kena anak panah dan kata para sahabat, sungguh beruntung dia wahai Rasul, karena dia mati syahid. Maka kata Nabi SAW apa? Kalla. Kata Nabi SAW tidak. Kata Nabi SAW tidak. Nah, kata Nabi SAW tidak. Kenapa? Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Perhatikan alasan kenapa Nabi katakan dia tidak masuk, tidak dikatakan sebagai seorang syahid. Kata Nabi, inna syamlata la taltahibu alaihi naro. Kata Nabi SAW, sungguh kain yang dia ambil dari harta ghanimah sebelum digabungkan dengan harta yang lain akan menjadi api yang melahapnya pada hari kiamat. Akhadhaha minal ghanaim yawma Khaybar lam tusibha al-maqasim. Dia ambil kain tersebut ketika kaum muslimin menang dari perang Khaybar, tapi kain itu harusnya digabungkan dulu dengan harta rampasan perang yang lain, tapi dia sudah ambil duluan. Qala fafazi'an nas. Periwayat hadis mengatakan, maka orang-orang pun menjadi ngeri, takut. Karena Nabi SAW mengatakan kain yang diambil tadi akan melahap dia pada hari kiamat berupa neraka. Maka orang-orang lain pada takut karena di antara mereka ada yang sudah ngambil juga. Akhadhaha minal kata periwayat hadis ini, faja'a rajulun bisyirakin aw syirakain. Maka datang seorang membawa satu atau dua sendal. Faqala sirakun aw sirakani minnar. Satu sendal atau dua sendal pun akan berujung dengan neraka. Perhatikan di sini ma'asyiral ummah, kain yang kecil yang nantinya sebenarnya dia ini kan ikut dalam perang Khaybar. Dia dapat punya hak untuk dapat harta rampasan perang, tidak? Berhak dia dapat. Tetapi masalahnya di sini dia mengambil sebelum dibagi. Maka dia dijadikan sebagai orang yang melakukan ghulul, yaitu pengkhianatan, dan dia akan dibakar dengan api neraka. Dan tadi para sahabat ada yang mengatakan, bagaimana dengan satu dan dua sendal? Maka kata Nabi SAW, satu dan dua sendal pun akan berujung dengan neraka. Diriwayatkan dari Abu Daud dari hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar harraku mata'al ghalli wa darabuhu. Bahwa Rasulullah sallam di masa beliau dan Abu Bakar di masa khilafah beliau dan Umar di masa khilafah beliau, mereka membakar barang-barang orang yang mengambil harta secara khianat, dan mereka menghukum, yaitu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar menghukum orang yang berkhianat ini. Ini hukuman yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau dia sudah ambil, dibakar barang tersebut sehingga dia tidak mendapatkan apapun dan tidak memiliki apapun. Selain dari itu dia dihukum dengan hukuman yaitu berupa pukulan dari pemerintah yang memimpinnya. Dan Abdullah bin Amr berkata, kana ala thaqli Rasulillahi rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Dalam cetakan lain Karkarah. Dulu di antara barang peralatan dan perlengkapan Rasulullah terhadap seorang laki-laki yang dikenal dengan Kirkarah. Maksud beliau adalah di sini, dulu ada seorang bernama Karkarah atau Kirkirah. Itu tugasnya adalah membawa barang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang yang berat orang ini yang bawa. Famat, maka suatu hari orang ini wafat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Dia di neraka. Perhatikan jemaah. Dia kerja sama siapa ini? Sama Nabi, bantu urusan Nabi, mengangkat beban berat dia yang bawa. Suatu ketika dia wafat, Nabi mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Maka para sahabat bingung, orang ini setiap hari bantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia nolong ngangkatin beban yang dipikul oleh Rasul, dia yang memikulnya. Maka ketika Rasulullah sebutkan dia di neraka, para sahabat langsung tercengang dan bingung dan penasaran. Fadhahabu yanzuruna ilaihi. Maka para sahabat pun pergi melihat dari dekat, ingin mengetahui. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Lalu mereka mendapatkan di sisi orang ini ternyata ada aba'ah, yaitu ada sebuah pakaian untuk menutupi pakaian yang dalam
yang diambil oleh orang ini secara hianat sebelum harta rampasan perang itu dibagi, sebelum harta rampasan perang itu dibagi. Maka kata Nabi SAW tadi, dia di neraka. Karena ini adalah pengkhianatan ma'asyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kata Imam Zahabi, dalam bab ini terdapat hadis-hadis yang begitu banyak dan sebagian di antaranya datang dalam pembahasan dosa kezaliman. Kemudian beliau katakan kezaliman itu ada 3, yaitu kezaliman kepada manusia ada 3. Kezaliman kepada manusia itu ada 3. Karena nanti kezaliman itu sendiri ada 3, tapi yang ingin disebutkan di sini kezaliman kepada manusia ada 3. Yang pertama adalah memakan harta secara batil. Ini kezaliman dalam urusan harta. Memakannya secara batil. Dikatakan memakan di sini ini adalah bahasa mayoritas. Kalau ternyata dia ngambil harta orang lain tapi bukan untuk makan, tetap dikatakan mengambil harta secara batil. Misalnya dia mengambil kendaraan orang, dia mengambil rumah orang, dia mengambil tanah orang. Asalnya itu disebutkan memakan harta secara batil karena asalnya bisa diuangkan dan bisa dibeli makanan. Tapi kalau dia tidak uangkan pun masuk dalam masalah ini. Kezaliman yang kedua kepada manusia adalah kezaliman terhadap hamba-hamba Allah dalam membunuh, memukul dan mematahkan, melukai. Kezaliman kedua ini adalah kezaliman terhadap fisik seorang hamba, terhadap fisik manusia yang lain. Tadi yang pertama harta, yang kedua ini fisik. Baik itu tertumpah darahnya atau luka badannya, memar tubuhnya, ini masuk dalam yang kedua. Yang ketiga adalah kezaliman dalam bentuk kehormatan dan harga diri seorang manusia. Kezaliman dalam bentuk kehormatan dan harga diri. Ini adalah seperti mencaci, seperti melaknat, mencela, menggibah, menuduh, memfitnah dan sebagainya. Dan urusan ma'asyarul ummah, 3 hal ini, kezaliman terhadap manusia, ini zalim yang Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur. Kezaliman yang Allah tidak ikut campur maksudnya Allah serahkan kepada hamba yang dizalimi itu, terserah dia mau bersikap seperti apa. Ini kezaliman kepada mereka. Kemudian beliau membawakan Nabi SAW pernah bersabda di dalam khutbah beliau di Mina, di hajjah perpisahan beliau, di haji perpisahan beliau, Rasulullah bersabda, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan kehormatan kalian, dan harta kalian, sesungguhnya darah kalian dan kehormatan kalian, sesungguhnya darah kalian dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, alaikum haramun, haram untuk diusik, haram untuk diganggu, kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana hari yang mulia ini ketika beliau sedang berhaji. Yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha, di bulan ini, yaitu bulan haji, bulan Zulhijjah saat itu, fi baladikum hadha, di negeri kalian itu, yaitu negeri Mekah. Nabi SAW menyebutkan haram ditumpahkan darah, haram dianiaya tubuh seorang hamba dan kehormatannya, dan haram diambil harta tanpa jalan yang benar. Kemudian Nabi bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat seorang yang tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima pula sedekah ataupun zakat yang diambil dari cara ghulul, cara khianat, dengan cara yang haram. Karena ada orang yang dia melakukan pelacuran tetapi dia katakan untuk menghidupkan anak yatim, dia mencuri untuk membantu orang miskin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima hal itu. Justru dia berdosa dan dia menjadi orang yang meremehkan amalan dosa dengan alasan-alasan yang dia syar'ikan padahal bukan syar'i. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah ataupun zakat dari harta-harta pengkhianatan. Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, inna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar, sesungguhnya ada seorang yang pernah mengambil sesuatu secara hianat pada perang Khaybar. Harta rampasannya diambil dia duluan sebelum dibagi. Famtana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minas salati alaih. Sebagai hukumannya Nabi SAW tidak mau mensolatkan dia ketika dia wafat. Wa qala inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Nabi mengatakan alasan beliau tidak mau mensolatkan, sesungguhnya sahabat kalian ini, dia telah berkhianat pada harta rampasan perang di jalan Allah. Babatashna mata'ahu,
Kata sahabat, maka kami pun memeriksa barang-barang yang dia punya. Fawajadna fihi kharazan ma yusawi min dirhamain. Kami dapatkan bahwa di barangnya tersebut terdapat ada sebuah logam yang kata para sahabat tidak menyamai 2 dirham, artinya murah sekali. Tetapi sebabnya Nabi SAW, dengan sebab itu Nabi tidak mau mensolatkannya. Dan ini pada umumnya yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan, punya peran seperti imam, seperti ustaz, seperti orang yang dimuliakan. Dia tidak mensolati orang-orang yang melakukan hal semacam ini. Kemudian beliau menutup dengan ucapan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, kami tidak mengetahui bahwa Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah seseorang kecuali orang yang mengambil harta ghanimah secara khianat dan orang yang bunuh diri. Jadi Nabi SAW itu pada saat ada sahabat yang wafat, ada kaum muslimin yang wafat, yang beliau lihat itu adalah kaum muslimin, beliau selalu mensolati. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, bahkan Nabi saat itu ketika diminta oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mensolati ayahnya, padahal orang itu adalah munafik, Nabi SAW mau mensolatinya walaupun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam kasus orang yang gulul, berkhianat dalam harta ini, dan orang yang bunuh diri, Nabi SAW tidak mau mensolatkan. Dan ini ucapan Imam Ahmad ini adalah beliau mengatakan kami tidak mengetahui. Beliau tidak mengatakan beliau tidak mengatakan tidak ada, karena bisa jadi beliau tidak tahu tapi ada. Dan ini adalah adab di dalam dunia ilmu. Kita masuk dosa besar yang ke-20 yang masih berkaitan sebenarnya, yaitu berbuat zalim dengan mengambil harta orang lain secara batil. Tadi sebelumnya beliau bahas tentang gulul. Sebenarnya gulul itu masuk dalam pembahasan ini, pembahasan mengambil harta orang lain secara batil. Tetapi beliau pisahkan gulul karena gulul ini dosanya sangat serius di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini dianggap remeh oleh banyak manusia. Nah, di sini beliau bahas tentang perbuatan zalim mengambil harta orang lain secara batil. Kemudian beliau bawa firman Allah Subhanahu Wa Taala pertama dalam surah Al-Baqarah 188. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam." Janganlah sebagian kalian memakan, sekali lagi memakan ini hanyalah mayoritas, kalaupun mengambil tanpa dimakan sama. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kadang ada orang ngambil harta orang lain, tanah kah, rumah kah, atau apakah, kemudian dia bawa di pengadilan dengan uang yang dia punya. Dia bisa suap hakimnya, dia bisa rubah akte notarisnya dan sebagainya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawa dia ke pengadilan karena orang yang dia zalimi tadi lemah, mereka tidak berdaya untuk membela diri, kemudian akhirnya apa? Diambil. Banyak kejadian jemaah. Dan tidak sedikit itu terjadi di kota kita ini. Seorang yang awalnya dia sudah punya tanah, kemudian karena dia tidak mampu untuk membangun, karena dia tidak mampu untuk mengurus surat-suratnya, kemudian dialihkan kepada pihak lain, ditawarkan kepada pihak lain, dibawa ke forum pengadilan. Akhirnya mereka yang menang dengan kekuasaan dunia yang semu, yang mereka harusnya bertakwa kepada Allah dengan amanah itu. Kemudian Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 42, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq." Sesungguhnya dosa itu dipikul oleh orang yang berbuat zalim dan manusia yang melampaui batas di muka bumi tanpa cara yang hak. Ulaika lahum 'adzabun alim. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Azabun alim itu indikasi dari dosa besar. Azabun alim, azab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 8, "Wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir." Dan orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun, tidak ada bagi mereka seorang penolong pun. Nah, ketika bahasa ancaman itu adalah bahasa menafikan, itu lebih keras daripada bahasa menetapkan. Saya ulangi,
hukuman dalam bentuk menafikan itu lebih berat daripada hukuman dalam bentuk menetapkan. Contohnya begini, ketika Allah sebutkan orang melakukan ini dia akan masuk neraka, ini menetapkan atau menafikan? Menetapkan. Dalil yang satu lagi mengatakan siapa yang melakukan ini tidak akan masuk surga, ini menafikan. Yang kedua ini yang lebih keras. Yang kedua ini adalah yang lebih keras. Nah, di sini disebutkan wadzalimun ma lahum min wali wala nasir. Dan orang yang zalim tidak ada bagi mereka pelindung dan tidak ada bagi mereka penolong. Masyaallah ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau seorang ketika berhadapan dengan letihnya dan pedihnya dan perihnya keadaan di mahsyar akan menjadikan dia mencari perlindungan. Dan dia berusaha mencari orang-orang yang bisa melindunginya. Bahkan mereka minta pertolongan kepada para nabi. Tetapi bagi orang-orang yang zalim, mereka tidak akan dapat perlindungan. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda, "Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan. Sehingga seorang lari ke sini tidak mendapatkan solusi, lari ke sana tidak mendapatkan solusi. Dan bahayanya orang yang zalim ini, ma'asyarul ummah, bahaya selanjutnya yang menimpa dia adalah dia akan sangat mungkin jatuh di atas titian sirat yang lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Yang di bawahnya adalah neraka jahanam, yang mana di sirat tersebut ada kalalib, ada seperti mata kail begitu, yang akan menyambar orang-orang yang berhak untuk jatuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hadid tentang orang-orang yang melakukan kezaliman, bahwasanya mereka mengatakan kepada orang yang beriman, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lil ladzina amanu nzuruna naktabis min nurikum. Hari ketika orang-orang munafik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang zalim, mereka berkata kepada orang beriman ketika akan meniti sirat. Orang beriman ini meniti sirat, mereka punya cahaya, sehingga mereka tidak tersungkur, tidak terjatuh, tidak tercabik oleh kail-kail yang berputar tadi. Maka orang-orang munafik dan orang-orang zalim ini mengatakan, unzuruna. Unzuruna di sini maksudnya adalah intaziruna, tunggulah kami. Tujuannya apa kira-kira? Naktabis min nurikum, agar kami numpang cahayanya. Kami enggak punya cahaya, ini gelap, kesana gelap, kami enggak punya cahaya, enggak punya lentera. Maka ingin menumpang cahaya mereka. Qila rji'u wara'akum. Maka dikatakan oleh orang-orang beriman ini, qila rji'u wara'akum. Mundurlah kalian, kembalilah kalian, faltamisu nura, cari cahaya sendiri. Maka al-zalim, seorang yang zalim, dia akan tidak berdaya ketika meniti sirat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman yang tersebut adalah menghadirkan kegelapan demi kegelapan, kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, man zalama shibran minal ardi tuwiqahu ila sabi aradina yaumal qiyamah. Siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka dia akan dikalungkan dengan tanah tersebut sebanyak 7 lapis bumi pada hari kiamat. Allahu Akbar. Sejengkal tanah, curiannya, apa yang dia bisa manfaatkan dari sejengkal tanah itu? Paling cuma bisa dia meletakkan pot bunganya dan sebagainya. Cuma sejengkal tanah. Tapi azabnya, subhanallah, azabnya melimpah, azabnya besar. Bayangkan kalau yang dilakukan adalah kezaliman yang menebar ufuk sampai dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Kezaliman tersebut menyebar kemana-mana. Bagaimana balasan yang akan dia terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inna azab rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabb kita itu adalah sangat menyedihkan dan sangat memedihkan dan sangat perih dirasakan oleh seorang hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 40, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar zarrah. Di sini Imam Az-Zahabi membawa ayat ini karena sebelumnya beliau membawa riwayat yang menyebutkan orang itu mengambil sejengkal tapi azabnya 7 lapis bumi dipikulkan.
Karena memang tidaklah orang yang melakukan hal itu kecuali dia meremehkan dosa besar. Dia menurutnya sejengkal, tapi ini dosa. Dosa sekecil apapun kalau diremehkan jadi besar. Bagaimana dengan itu hak orang lain? Subhanallah. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa zulmul ibad. Jadi ini yang saya sebutkan tadi kita sebutkan bahwasanya kezaliman kepada manusia ada berapa tadi? Ada 3. Kezaliman kepada manusia ada 3. Tetapi kezaliman itu sendiri ada 3. Kezaliman itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah saya sebutkan dulu dalam bahasa hadisnya, disebutkan bahwa diwanun yaumal qiyamati thalatha. Pengadilan pada hari kiamat itu ada 3. Yaitu adalah pengadilan tentang dosa yang Allah tidak akan ampuni. Yaitu dosa apa? Syirik. Dosa antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dan ini dosa syirik, maka Allah tidak ampuni. Yang kedua adalah diwanun la yatrukullahu ta'ala minhu, yaitu pengadilan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggalkan. Artinya pasti diproses. Pasti diproses. Apa ini? Yaitu kezaliman seorang hamba terhadap hamba yang lain. Ini pasti diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah diwanun la ya'ba'ullahu bihi syai'a, yaitu kezaliman atau pengadilan kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan, dalam artian Allah Subhanahu wa taala lebih ringan menyikapinya, yaitu adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri yang bukan syirik terhadap Rabb-nya. Dia zalim terhadap dirinya dengan dosa, dan dia zalim kepada Rabb-nya tapi bukan syirik. Ini Allah juga akan proses, tapi ini lebih ringan. Maka pengadilan di hari kiamat itu ada 3. Karena kezalimannya ada 3. Kezaliman seorang hamba dengan Rabb-nya dalam urusan syirik, ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni. Kezaliman seorang hamba pada dirinya dan kepada Rabb-nya yang bukan dosa besar, ini sangat mudah Allah mengampuninya, insyaallah, kalau dia bertaubat, kalau dia memiliki keseriusan dalam beramal. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang Allah enggak akan biarkan terbengkalai, pasti akan diproses oleh Allah, yaitu di sini disebutkan wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa zulmul ibad. Dan suatu catatan amal atau pengadilan amal yang mana Allah tidak akan meninggalkan suatu pun darinya, yaitu kezaliman terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berulang ya, guru-guru kita menyebutkan bahwasanya kalau urusan kita dengan Allah, walaupun itu dosa tetap harus kita tinggalkan, itu lebih mudah daripada berurusan dengan hak manusia. Dengan hak manusia. Karena Allah tidak butuh pahala pada hari kiamat. Allah tidak butuh masuk surga pada hari kiamat, karena Allah pemilik surga. Allah tidak perlu berlindung dari neraka pada hari kiamat, karena Allah yang menciptakan neraka. Tetapi manusia itu butuh pahala untuk masuk ke surga. Manusia itu butuh dihapuskan dosa, makanya mereka akan nuntut pahala dari orang lain. Maka di sini jemaah, seorang harus berpikir, ketika itu berhadapan dengan manusia yang lain, maka dia akan menanggung beban itu. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam urusan hutang, kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun, menunda bayar hutang bagi orang yang mampu itu adalah kezaliman. Adalah kezaliman. Dan pada umumnya zalim itu dosa besar. Pada umumnya zalim itu adalah dosa besar. Berbeda kalau dia tidak mampu, maka dia tidak masuk dalam hadis ini. Dan di antara kezaliman yang paling besar adalah bersumpah secara dusta agar terbebas dari kewajiban yang harus dibayarnya kepada pihak lain. Rasulullah bersabda, "Man iqtata'a haqqan ri'in muslim biyamini, faqad aujaballahu lahun nar." Siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka sungguh Allah telah mewajibkan neraka baginya. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, wa in kana syai'an yasira, walaupun itu hanyalah hal yang enteng, hal yang kecil, hal yang remeh wahai Rasul. Qala wa in kana qadiban min arakin. Allahu akbar. Walaupun itu adalah bagian kecil dari ranting kayu siwak. Kayu arak itu kayu yang biasa dipakai untuk bersiwak. Walaupun bagian kecil dari hal itu, tetap dia akan
masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kezaliman. Apalagi kalau dia menggunakan sumpah. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dalam riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin." Siapa yang kami gunakan dia sebagai karyawan untuk bekerja. Fakatamana mihyatan. Lalu dia menyembunyikan sebiji jarum, kecil, simpel, mungkin tidak terlihat. Kata Nabi SAW, "Fama fauqahu," atau yang lebih kecil daripada itu, daripada jarum. "Kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah." Maka itu adalah pengkhianatan yang akan dia bawa untuk dihisab pada hari kiamat. Kayak ini berat masyaallah ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan sesuatu hal itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meremehkan dosa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak meremehkan kebaikan. Keikhlasan sekecil apapun adalah besar. Pengkhianatan dan kecurangan sekecil apapun juga adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan hadis yang lain juga riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamlata allati ghallaha la tasta'illu 'alaiha naro." Sungguhnya sehelai kain yang dia ambil secara khianat benar-benar akan menyalakan api baginya pada hari kiamat. Faqama rajulun, maka seorang berdiri. Faja'a bisirakin kana akhadahu lam tusibhul maqasim. Lalu seorang itu berdiri dan membawa sehelai tali sendal yang dia ambil sebelum dibagikan dalam harta rampasan perang. Faqala sirakun min nar. Maka Nabi SAW mengatakan tali sendal menjadi sebab seorang diazab ke dalam neraka. Wa qala rajulun, dan seorang lagi berkata, "Ya Rasulullah, in kutiltu sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbir." Wahai Rasulullah, jika aku mati dalam perang dalam keadaan aku sabar dan aku berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah, dan aku tidak lari dari medan perang, aku berani dan tidak mundur, atau kafaru anni khataayai, apakah dosaku akan diampuni ya Allah, akan digugurkan? Kata Nabi, qala na'am illa ad-dain. Kata Nabi, iya, kecuali ad-dain. Ad-dain di sini diterjemahkan apa di situ? Hutang. Sebenarnya dia lebih umum dari hutang, yaitu adalah kezaliman. Walaupun dia syahid, perhatikan, orang ini syahid, berharap pahala, tidak takut dengan musuh, kemudian dia syahid, maka Nabi SAW akan diampuni, tapi selama dia tidak berbuat zalim. Bisa juga diartikan selama dia tidak memiliki hutang. Nah, perhatikan jemaah, orang yang syahid saja terhalang dari masuk surga karena kezalimannya. Yang jelas pahalanya tersebut, bahkan jelas dia mampu memberikan syafaat bagi 70 keluarganya karena kesyahidannya. Tetapi perhatikan, dia sendiri tidak bisa langsung masuk surga karena ada kezaliman yang menghambatnya. Dan kemudian jemaah, dalam masalah ini ada faedah yang lain, yaitu apa? Tadi Nabi SAW di hadis yang atas menyebutkan ada seorang karena kain yang dia ambil kemudian dia terbakar dengan neraka. Maka ternyata ada seorang laki-laki membawa tali sendal. Wahai Rasulullah, tali sendal bagaimana? Apa kata Nabi? Tali sendal juga akan berujung dengan azab. Di sini ada faedah, yaitu apa? Bisa jadi kita menasehati orang lain, memberikan peringatan kepada orang lain, tapi orang lain yang lain, paham ya? Bahasanya agak ribet. Tapi orang lain yang tidak, bukan maksud kita, bisa jadi apa? Mendapatkan kebaikan. Nabi menegur orang yang ngambil kain, tapi ternyata orang yang mengambil sendal dapat nasihat dari peringatan ini, sehingga dia kembalikan sendal itu. Kayak ini penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama tanpa nasihat, agama tanpa nasihat bagaikan tubuh tanpa tulang, apalah yang diharap dari kulit yang membungkus. Maka kehidupan seorang yang kalau dia benar-benar menginginkan kebaikan, maka dia akan hadirkan nasihat dalam drama hidup seorang muslim dan yang muslimah yang lain dalam kehidupan dunia. Karena dia tahu bahwa dia tidak ingin kebaikan buat dirinya sendiri, tapi juga buat orang lain. Makanya Nabi SAW sungguh-sungguh dalam memberikan nasihat. Kemudian Nabi bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah."
sesungguhnya sejumlah orang menyibukkan diri mereka mengambil harta dengan cara yang tidak benar, maka neraka akan mereka dapatkan pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Karena zaman demi zaman semakin membuktikan bahwa hadis Nabi itu sangat benar. Apa kata Nabi? Inna likulli ummatin fitnah. Semua umat itu ada fitnahnya masing-masing. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, semuanya ada fitnahnya khusus masing-masing. Ada fitnah yang mereka tersebut dikhususkan dengan fitnah itu. Apa kata Nabi SAW? Wa fitnatu ummatil mal. Dan fitnah umatku adalah neraka. Dan fitnah umatku adalah harta yang membawa mereka berujung neraka. Maka di sini orang semakin menyibukkan diri mengambil harta. Apakah harta dia yang dia ambil? Bukan. Harta orang lain masalahnya. Kalau dia berusaha untuk menghabiskan hartanya, itu lebih ringan. Tapi sayangnya harta orang lain, maka dia akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Tidak akan masuk surga. Ini berarti lebih keras. Karena Nabi SAW menyebut tidak akan masuk surga, bukan akan masuk neraka. Tapi tidak akan masuk surga ini lebih keras. Lahmun yaitu daging, nabata min suhtin yaitu daging yang tumbuh dari as-suhd itu haram, dari urusan yang haram, dari hasil yang haram. An-naru awla bihi, maka api nerakalah yang lebih berhak sebagai tempatnya. Kemudian Abdul Wahid bin Ziyad berkata dari Aslam al-Kufi, dari Murrah bin Hamadani, dari Zaid bin Arqam, dari Abu Bakar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yadkhulul jannah jasadun ghudhiya biharam. Tidak akan masuk surga tubuh yang diberikan makan dengan makanan yang haram. Sama saja tubuh yang berpakaian dengan pakaian haram, tubuh yang berkendara dengan kendaraan yang haram. Semua ini adalah diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau sebutkan termasuk dosa besar ini adalah memungut pungutan liar atau disebut dengan cukai atau disebut dengan pajak. Kemudian perampok jalanan, pencuri, pengangguran. Pengangguran di sini banyak ya di negara kita ini, meminta-minta di lampu lalu lintas dan sebagainya. Kemudian pengkhianatan, yaitu bab yang kita bahas sebelumnya. Penipu dan orang yang meminjam sesuatu lalu mengingkari. Ada nggak seperti ini? Ada. Dia minjam, kayaknya nggak pernah saya minjam. Dia mengingkari. Ini termasuk dari bab ini. Kemudian mencurangi timbangan dan takaran. Kemudian memungut sesuatu lalu mengambilnya dan tidak mempublikasikannya. Ini luqatah. Dia dapat misalnya, dia dapat ketemu di pinggir jalan motor, nggak kelihatan ada orang sama sekali, dia ambil tanpa diumumkan. Maka ini masuk dalam kezaliman. Harusnya dia umumkan selama setahun, kemudian kalau tidak dia serahkan ke Baitul Mal. Orang yang menjual sesuatu dengan menyembunyikan cacatnya, ini juga zalim. Kalau kita jual barang, kita bosan, kasih tahu aibnya apa, celahnya apa, kerusakannya apa. Orang yang bertaruh, yaitu orang berjudi, ini jelas. Dan orang yang memberitahu harga modal lebih dengan maksud berbohong kepada pembeli. Ini ada di lapangan? Ada. Aduh, tak bisa harganya turun, kami aja modal sudah segini, padahal modalnya tidak sampai segitu. Maka ini adalah kezaliman. Kita ambil satu poin lagi. Dosa besar yang ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dosa besar yang ke-21 yaitu as-saraqah, mencuri. Mencuri itu definisinya adalah mengambil barang orang lain di tempat yang tersimpan, itu mencuri. Itu mencuri yang dimaksud ya. Mengambil barang orang lain di tempat yang tersimpan. Misalnya seorang tersebut meletakkan sesuatu, misalnya dia letakkan gimana? Dia letakkan, harusnya misalnya uang dia letakkan di lemari. Tetapi uang tersebut dia letakkan di teras rumah. Maka ini sebenarnya tidak masuk pembahasan hukum mencuri, walaupun ada kaitannya ke situ. Nah, Allah berfirman tentang hukuman pencuri, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana nakalan minallah wallahu azizun hakim. Seorang lelaki yang mencuri,
seorang wanita yang mencuri, maka potonglah kedua tangan mereka. Artinya masing-masing dipotong satu-satu tangan, yang laki juga, yang perempuan juga. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan perbuatan mereka. Nakala minallah, dan sebagai siksa dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah perkasa lagi maha bijaksana. Ini luar biasa ya. Setelah Allah memerintahkan potong, apa kata Allah? Allah perkasa. Artinya apa? Mampu Allah untuk menghukum lebih. Tapi apa kata Allah? Hakim, Allah itu maha bijaksana. Menurutmu hukuman itu pedih, tapi sebenarnya adalah hukuman yang bijaksana. Maka hukum had ini, yaitu potong tangan, indikasi bahwa mencuri adalah dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la'anallahu sarik. Allah Subhanahu wa taala melaknat pencuri, dan ini juga indikasi dosa besar, yaitu laknat. Alladzi yasrikul baydata fatuqta'u yadu, yaitu seorang yang mencuri sebutir telur dipotong tangannya. Wa yasrikul habla fatuqta'u yadu, seorang yang mencuri tali lalu dipotong tangannya. Orang curi telur dipotong enggak tangannya? Tidak, harusnya tidak. Orang yang mencuri seutas tali tidak, karena ada nisabnya, ada apa namanya, batasannya, nanti akan dibawa ke hakim, itu akan ketahuan insyaallah. Tetapi kenapa disebut dipotong tangannya? Karena dia sudah beruntun melakukan hal itu. Beruntun, menjadi kebiasaan, di sini satu, di situ satu, di sini satu. Akhirnya apa? Sampai batasannya dia harus dipotong tangannya. Dan saking seriusnya Nabi menegakkan hukum had ini, Nabi mengatakan, ya suatu hari kan gini, ada seorang orang yang lemah mencuri, maka Nabi potong tangannya. Suatu ketika ada seorang wanita mencuri, tapi dia wanita dari suku bangsawan. Maka mereka tahu nih, kalau dibawa ke Nabi hukumnya apa? Potong tangan. Maka mereka nggak berani ke Nabi, mereka ke Usamah bin Zaid. Yang mana Zaid, ayahnya Usamah, adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi, dan Usamah pun orang yang sangat disayangi oleh Nabi. Mereka berharap karena Usamah ini orang yang disayangi oleh Nabi, semoga dengan sebab Usamah hukuman pencuri ini akan diringankan. Maka Usamah datang, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulana dia mencuri dan dia dari keluarga ini, berilah kasih sayang, berilah syafaat. Maka Nabi memerah wajahnya, jamaah. Marah Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kalau orang lemah mencuri, mereka potong tangannya. Tapi kalau orang yang terhormat mencuri, mereka biarkan. Apa kata Nabi? Lau anna, dia di buku ada, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, yaitu putriku, mencuri, apa kata Nabi? Aku potong tangannya. Jangankan mereka, kalau kan putriku yang mencuri, aku potong tangannya. Ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina melakukan zina ketika dia dalam keadaan beriman. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang mencuri ketika mencuri dalam keadaan dia beriman. Walakinna taubata ma'rudatun ba'd. Akan tetapi taubat akan ditawarkan kepadanya setelah itu. Hadis ini sama sekali tidak mengatakan pezina itu kafir, juga tidak mengatakan pencuri itu kafir. Tidaklah seorang mencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman, maksudnya dalam keadaan baik imannya. Dia tetap masih dalam iman, tetapi imannya iman yang rentan. Dia tetap sebagai seorang muslim dan mukmin, tapi dhaiful iman, lemah imannya. Ini menandakan jauhnya kaitan antara pencurian dan juga iman. Karena di antara keyakinan orang beriman bahwasanya mencuri itu tidak akan mendatangkan rezeki baginya. Sebagaimana keseriusan orang bekerja tidak akan mendatangkan rezeki, santainya orang bekerja juga tidak akan melambatkan rezeki. Hanya saja Allah menyuruh seorang hamba untuk berusaha, tapi dengan cara yang halal, bukan cara yang haram. Dari Mansur, dari Hilal bin Yasab, dari Salamah bin Qais, dia berkata, Rasulullah bersabda, ala innama hunna arba'. Ketahuilah bahwasanya larangan yang besar itu ada 4. Ini metode Nabi, agar para sahabat ngeh, agar para sahabat siap-siap. Apa itu 4? Kan begitu.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya dosa yang besar itu 4. Larangan yang besar itu ada 4. Pertama, alla tusyriku billahi syai'a, yaitu janganlah kalian melakukan sekutu bagi Allah dengan sesuatu apapun. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Yang kedua, jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan darahnya ditumpahkan kecuali dengan cara yang benar. Wala taznu, jangan kalian berzina, ini yang ketiga. Wala tasriku, dan janganlah kalian mencuri. Ini adalah disebut oleh Nabi SAW, ala innahunna arba, bahwasanya mencuri ini salah satu larangan besar yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Imam Az-Zahabi, saya berkata, taubat pencuri tidaklah berguna kecuali disertai dengan mengembalikan sesuatu yang telah dicuri. Jika dia tidak memiliki harta, maka dia harus meminta kehalalan dari pemiliknya. Jadi syarat diterima taubat itu asalnya 3. Syarat diterimanya taubat asalnya 3. Pertama adalah an-nadam, yaitu dia menyesal. Menyesal di sini bukan meneruskan ya. Menyesal di sini udah dia sesali, dia berusaha pulihkan nama orang itu dan sebagainya. Dia berusaha tinggalkan dosa itu dan sebagainya. Syarat yang kedua adalah al-iqla', yaitu meninggalkan dosa itu. Yang pertama menyesali, kata Nabi, an-nadamu taubah, menyesali itu adalah tanda taubat. Yang kedua adalah dia tinggalkan dosa itu. Dia enggak ulangi lagi sebisa mungkin. Walaupun sangat mungkin dia untuk kembali atau tidak? Mungkin, karena dia manusia. Tapi dia berusaha meninggalkan. Yang ketiga adalah al-azm, bertekad kuat tidak melakukan lagi. Bertekad kuat tidak melakukan lagi. Sebisa mungkin ketika dia dihadapkan, dia berusaha untuk tidak. Walaupun mungkin dia akan suatu saat kalah dengan syaitan. Nah, kalau seorang pencuri melakukan 3 syarat taubat ini, maka dia belum diterima taubatnya. Kenapa kira-kira? Karena mencuri hak siapa? Hak manusia. Harus ada syarat keempat, yaitu apa? Mengembalikan hak orang yang dizalimi. Mengembalikan hak orang yang dizalimi atau minta kehalalan. Ini yang keempat kalau berkaitan dengan hak manusia. Kalau dengan hak Allah cukup 3 tadi. Maka kalau dia nggak mampu mengembalikannya dengan 2 cara. Kalau dia berani, maka katakan dulu, aku pernah mengambil hartamu sekian ini, aku kembalikan. Kalau dia berani. Kalau menurut dia tidak ada kerusakan. Tapi kalau menurut dia akan bahaya kalau disampaikan langsung, maka dia menggunakan wasilah. Wahai fulana, tolong sampaikan kepada fulana bahwasanya ada fulana yang dulu pernah mengambil hartamu dan saat ini dia kembalikan, tanpa disebutkan nama. Dan ini cara terbaik. Kalau dia tidak mampu, maka dia minta kehalalan. Kalau dia tidak mampu, maka dia minta kehalalan. Tapi ini minta kehalalan ini urusan apa kira? Mengembalikan harta ini urusan apa? Urusan barang, kan begitu. Tapi kalau urusannya adalah urusan kehormatan, nggak bisa dia kembalikan kehormatan orang itu, kecuali dia di mana dia mencaci orang itu, di mana dia menyebarkan isu orang itu, di mana dia mencela isu orang itu, di situ dia harus pulihkan lagi namanya. Kalau dia lihat dulu di sekitar situ ada si fulana, ada si fulana, ada sekian orang, kemudian dia datangin orang tadi masing-masing. Saya pernah berbicara tentang si Anu. Sebenarnya si Anu itu baik, begini. Dia pulihkan namanya. Di sisi lain dia minta maaf kepada pihak yang dia cemari namanya tersebut. Dan hal ini adalah keharusan yang dia lakukan karena dia akan melewati 2 jembatan. Pertama sirat, yang kedua adalah jembatan yang lebih kecil, yang lebih menakutkan bagi orang beriman, yaitu adalah qintarah, yang mana amal-amal saleh bisa berubah menjadi dosa karena kisos yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.